Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Bertemu kembali kita di sini dalam kegiatan bersama dengan rekan-rekan Bapak Ibu kepala sekolah dan guru. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya yang telah menciptakan segala nikmat hidayahnya, karunia-Nya kita bisa bertemu Bapak dan Ibu, bisa terus menimba ilmu dan bisa silaturahmi. Salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita bersama-sama untuk berdoa sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. Disilah. Alhamdulillah, baik. Bapak dan Ibu, nah ketika ada kunjungan di kelas, Bapak dan Ibu guru di kelas kadang-kala menganggap itu sebagai supervisi akademik, kadang-kala ada yang menyebutnya dengan penilaian kinerja untuk gurunya. Nah, Bapak dan Ibu, kali ini kita akan membahas tentang penilaian kinerja guru bagi Bapak dan Ibu guru mata pelajaran dan bimbingan konseling, ya. Namun demikian, kegiatan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu guru karena program penilaian kinerja guru dilaksanakan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi, Bapak dan Ibu kepala sekolah silakan untuk menyimak sebagai Bapak dan Ibu yang menilai kinerja Bapak Ibu guru dan baik yang mata pelajaran maupun yang bimbingan konseling ya atau konselor ya. Kemudian Bapak dan Ibu guru, baik mata pelajaran ataupun bimbingan konseling, memastikan bagaimana untuk mendapatkan hasil penilaian kinerja yang baik, sangat baik ya, jika bisa sangat baik, bagaimana kita melaksanakan PKG. Ya, baik. Apakah sama dengan supervisi akademik? Nanti kita akan bahas, Bapak dan Ibu, bersama saya Listiawati, pengawas sekolah. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana melaksanakan penilaian kinerja guru saja yang diperlukan dan sebagainya kita akan bahas ya, biar Bapak dan Ibu nanti uh, bisa menarik kesimpulan sendiri. Apakah sama PKG dengan supervisi akademik? Baik Bapak dan Ibu, penilaian kinerja guru kita ingat dulu adalah penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan. Jadi ini adalah kalau penilaian kinerja guru adalah menilai Bapak Ibu guru. Dari mana? Dari yang dilaksanakan sesuai dengan tugas guru. Ya, Bapak dan Ibu kalau misalkan mengajar mata pelajaran, berarti tugas tamu ajar di sana. Kalau sebagai bimbingan konseling, Bapak Ibu BK ya atau konselor, berarti sesuai tugas yang di sana pembimbingan ya. Baik. Bapak dan Ibu, ada kemungkinan juga Bapak dan Ibu diberikan tugas tambahan khusus, nah berarti sesuai dengan tugas. Tapi yang di sini untuk PKG berarti yang tugas. Baik, macam PKG ada dua, yaitu penilaian kinerja guru yang formatif dan penilaian kinerja guru yang sumatif. Bedanya apa, Bapak dan Ibu? Penilaian kinerja guru yang formatif digunakan untuk menyusun profil kinerja guru. Begini, Bapak dan Ibu, sebelum ke sana, PKG berarti 1 tahun dilaksanakan. Yang satu namanya PKG formatif, yang satu namanya PKG sumatif. Nah, untuk PKG dilaksanakan per tahun anggaran. Berarti dari bulan Januari sampai Desember. Kalau supervisi akademik dimulai dengan tahun pelajaran dari Juli sampai Juni tahun berikutnya ya. Baik. Nah, untuk yang PKG formatif ini adanya di semester pertama tahun anggaran. Jadi misalnya tahun 2023 berarti Januari sampai Juni 2023 ini berarti untuk PKG formatif. Untuk yang PKG sumatif berarti antara Juli sampai Desember. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, PKG formatif digunakan untuk menyusun profil kinerja guru. Jadi datanya diambil, oh guru ini begitu, guru itu begitu. Nah itu untuk yang formatif.
Baik, kemudian yang PKG sumatif bagaimana? Digunakan untuk menetapkan perolehan angka kredit guru pada tahun tersebut. Nah, berarti yang digunakan untuk menentukan nilai angka kredit pada guru itu adalah PKG yang kedua yang disebut PKG sumatif. Mengapa demikian? Nah, kita akan bahas nanti, Bapak Ibu ya. Baik. Apakah supervisi digunakan untuk dinilai di sini? Tidak, Bapak dan Ibu ya, berdasarkan hasil penilaian kinerja yang sumatif. Baik, apa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penilaian kinerja guru? Bapak dan Ibu, siapa pihak yang terlibat dalam PKG? Ada peserta didik atau siswa. Baik, ada orang tua atau wali siswa. Ada teman sejawat dalam hal ini berarti Bapak Ibu guru yang ada dunia usaha, dunia industri bagi sekolah SMK karena di sana ada kemitraan Bapak Ibu ya. Kalau tadi orang tua kemitraan juga bisa juga dalam bentuknya itu komite sekolah. Baik, ruang lingkup PKG. Bapak dan Ibu, ruang lingkup PKG kita tengok merancang pembelajaran, melakukan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih siswa melakukan tugas tambahan yang ada pada kegiatan utama sesuai dengan beban kerja guru. Nah, ini lingkup PKG ya. Untuk yang tiga di atas ini mirip dengan di supervisi Bapak Ibu ya. Berarti uh, pada saat pembelajaran di kelas ada supervisi. Kalau misalkan dilaksanakan plan, maka ini yang merancang, melakukan dan ya di sini. Boleh sekaligus Bapak dan Ibu teknisnya. Kalau memang itu diperlukan, maka instrumennya berbeda. Ya, baik. Waktu PKG, nah ini Bapak dan Ibu ya, selama 1 tahun anggaran, yang formatif awal tahun anggaran. Ini tadi, pada tahun pertama atau guru baru atau guru yang masih. Baik, PKG sumatif biasanya dilaksanakan pada November sampai dengan Desember. Semesternya dari Juli sampai Desember, tapi PKG-nya dilaksanakan seyogyanya antara atau pada bulan akhir Oktober boleh ya, November dan awal Desember. Kalau masih ada pembelajaran di sana ya, Bapak dan Ibu ya. Mengapa kok bukan di awal? Nah, karena ini penilaian kinerja Bapak dan Ibu ya, karena berproses. Baik, masa penilaian 1 semester bagi yang kurang sedikit kredit, maka mendapatkan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk syarat penilaian kinerja guru, jadi eh, syaratnya ada 3, yaitu valid, reliable, dan praktis. Maksudnya bagaimana? Valid itu berarti relevan. Jadi data yang digunakan pada saat penilaian kinerja sekarang ini relevan. Misalnya, oh gurunya ini mampu atau kompeten pada penguasaan teknologi informasi komunikasi. Berarti kompeten sekarang bisa Excel, Microsoft Excel misalnya, bisa Microsoft Word, bisa Microsoft PowerPoint. Berarti semester depan juga bisa. Kecil kemungkinannya tidak bisa, pada Ibu ya kalau kemarin sudah bisa ya. Baik, valid. Reliable, dapat dipercaya data yang dimiliki, dapat dipercaya sehingga Bapak dan Ibu diharapkan Bapak dan Ibu atasan, Bapak Ibu kepala sekolah sebagai atasan akan menilai guru itu uh, sesuai apa adanya sehingga bisa dipercaya ya. Praktis maksudnya mudah dilaksanakan, tidak ribet, tidak bertele-tele tapi praktis. Baik, prinsip PKG. Nah, kalau ini ada 4 Bapak dan Ibu tapi terurai ya menjadi beberapa keterangan ya. Baik, berdasarkan ketentuan jelas ya, ikuti ketentuan yang berlaku pada saat itu. Kemudian berdasarkan kinerja, karena nilai kinerja maka bagaimana kinerjanya maka itu hasilnya. Berlandaskan dokumen. Nah, jadi kalau ada dokumen itu termasuk dalam ya. Baik, dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan. Konsisten itu ada kelanjutannya berarti Ibu ya. Objektif apa adanya. Adil bagi semua guru. Akuntabel. Akuntabilitas ada akuntabel. Bisa dipercaya dan transparan ya. Bermanfaat.
transparan sendiri, transparan datanya transparan bisa dilihat siapa saja. Jadi kalau datanya objektif tentu saja berani dilihat oleh siapa saja transparan. Itu saling terkait Bapak dan Ibu ya. Berorientasi pada tujuan jelas. Jadi tujuannya apa di sana ini dinilai. Berorientasi pada proses jelas, maksudnya prosesnya seperti apa, maka di situ penilaiannya berkelanjutan. Jadi tidak sekali saja atau selesai, tidak, tapi berkelanjutan. Nah, kinerja ini dinilai untuk nanti ditingkatkan kinerjanya ke depannya. Rahasia, maksudnya ketika hasil PKG ini sudah dipegang oleh Bapak Ibu yang menilai, Bapak Ibu kepala sekolah, maka ini sifatnya rahasia. Tidak diizinkan untuk diinfokan ke yang lain, kecuali Bapak dan Ibu uh, untuk secara umum ya, secara umum misalnya Bapak dan Ibu di sekolah ini ternyata sebagian besar belum menguasai teknologi informasi komunikasi. Bukan data mentah yang disampaikan, Bapak ini belum bisa ini, Ibu ini belum bisa ini, tidak boleh. Ya, Bapak dan Ibu ya itu tidak elok ya, ini sifatnya rahasia. Tapi yang boleh bagaimana? Sebagian besar Bapak Ibu guru di sekolah kita ternyata belum menguasai penggunaan media menggunakan PowerPoint. Bagaimana kalau ke depannya kita laksanakan workshop untuk penggunaan PowerPoint, media PowerPoint. Jadi menyusun media PowerPoint. Jadi informasinya bersifat umum tapi untuk kelanjutan, bukan untuk membuka data masing-masing personal Bapak dan Ibu yang dinilai ya. Bapak dan Ibu, saya ulang kembali rahasia sifatnya. Baik. Selanjutnya, kompetensi yang dinilai. Bapak dan Ibu guru ada 4 kompetensi. Kalau guru ya, kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah ya, namanya bukan PKG, tapi penilaian kinerja kepala sekolah. Kompetensinya ada 5. Baik, Bapak dan Ibu, subkompetensi dari 4 kompetensi tadi untuk yang Bapak Ibu mata pelajaran, Bapak Ibu yang mengampu di kelas untuk SD ya, di kelas ada 14 ya. Kalau untuk Bapak Ibu pembimbing ya untuk BK, konselor, ada 17 subnya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, apa tujuan PKG? Ada banyak ya. Kita lihat. Memastikan dan mengetahui level kompetensi guru. Di mana kompetensinya levelnya? Tinggi, sedang, rendah. Untuk apa? Bukan untuk dibahas selesai atau setitik begitu, tapi untuk ditindaklanjuti agar guru yang memiliki permasalahan tertentu bisa dibantu untuk mencari solusinya. Yang sudah berkembang maka bisa dikembangkan lagi akan menjadikan inovasi dan menjadi unggulan. Baik bagi sekolah dan bermanfaat lebih banyak. Menambah efektivitas dan efisiensi tugas guru jelas. Menampilkan dasar yang akurat untuk menentukan sistem keefektifan dari kinerja guru jelas ya. Kemudian menjadi dasar program peningkatan profesi yang berjenjang. Maksudnya menjadi dasar program peningkatan profesi yang berjenjang. Kalau misalkan mau ada profesi ditingkatkan menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah, salah satu dasarnya adalah ada penilaian kinerja di sini. Baik, atau mungkin Bapak Ibu guru diberikan tugas tambahan menjadi Bapak Ibu wakil kepala sekolah jurusan apa, gitu ya. Udah penilaian kinerja. Selanjutnya, membantu guru agar mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, agar peserta didik atau siswa mampu meraih kualitas maksimal. Nah, kalau di sini berarti titik beratnya pada membantu guru agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jadi kalau misalkan bisa jadi Bapak dan Ibu ya, antara kemampuan guru dengan kemampuan siswa atau peserta didik tidak sama ya. Kalau yang disupervisi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Muridnya atau peserta didik atau siswanya menjadi lebih nyaman dan uh, efektif belajarnya menjadi bermakna pengalaman belajarnya. Kalau yang di PKG ini, Bapak dan Ibu guru bagaimana meningkatkan kemampuannya? Wah, ini misalnya
kita mau tadi kembali ya. Kalau mau melaksanakan penilaian seperti ini, saya perlu data awal ya untuk mengetahui gaya belajar mereka. Kalau misalkan saya membagikan dengan kertas, agak sulit, waktu saya terbatas. Bagaimana bisa menggunakan form digital? Nah, kalau Bapak Ibu gurunya belum bisa membuat form digital, karena itu lebih praktis untuk mengambil data, untuk tadi misalnya data awal ya, sebelum sebelum pembelajaran, untuk mengetahui gaya belajar siswa, bagaimana? Misalnya dengan Microsoft membuat form digital, contoh. Jadi penilaian kinerja untuk membantu guru melaksanakan tugas dan kewajiban. Nah, ya Bapak dan Ibu ya, jadi nanti datanya lebih lebih apa ya, kita butuhkan karena untuk kebaikan kita juga, Bapak dan Ibu guru ya. Baik, memberikan kepastian guru tentang peningkatan karir dan kenaikan jabatan dalam rangka penghargaan dan penyemangat guru ya. Dari sini nilai nilai kinerja bisa diapresiasi untuk angka kreditnya, sehingga Bapak dan Ibu bagaimana bisa untuk naik ke jenjang jabatan atau pangkat di atas. Baik, Bapak dan Ibu, PKG untuk Bapak Ibu guru yang diberikan tugas tambahan tertentu. Ya. Ada dua macam tugas tambahan, yaitu tugas tambahan yang mengambil waktu, mengurangi jam mengajar Bapak dan Ibu, tatap muka. Ada tugas tambahan yang tidak mengambil waktu khusus, tidak mengurangi jam mengajar. Ini berbeda ya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, yang mengurangi jam mengajar tatap muka kepada Ibu. Misalnya menjadi wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, program studi, ketua program yang sejenisnya ini. Misalnya di SMK ada berapa ya? Kemudian kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala bengkel, dan sebagainya. Atau kepala unit yang dan sejenisnya. Nah, itu mengambil waktu untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya itu mengambil waktu. Jadi ini mengurangi jam mengajar Bapak dan Ibu guru untuk tatap mukanya. Baik, ada juga tugas tambahan yang tidak mengurangi nomor 2, jam mengajar tatap muka minimal 1 tahun. Jadi misalnya menjadi wali kelas, Bapak dan Ibu menjadi wali kelas sekaligus mengajar mata pelajaran tertentu di kelas itu bisa, ya kan? Nah itu tidak mengurangi waktu mengajar tapi bisa sekaligus. Nah itu wali kelas. Minimum 1 tahun ya. Guru pembimbing program induksi dan sebagainya itu juga 1 tahun minimum. Kalau misalnya ada yang kurang dari 1 tahun. Nah, ini contohnya, misalnya yang kurang dari 1 tahun. Pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran. Penyusunan kurikulum dan sejenisnya. Ini waktunya kurang dari tahun. Masuk juga program tertentu ya. Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, perangkat pelaksanaan PKG, jadi tergantung kepada Bapak dan Ibu sekolahnya ya, apakah mau dicetak atau mau digital ya. Baik, perangkat pelaksana secara umum seperti ini. Ada 3, pedoman PKG, ada instrumennya dan ada laporan kendali. Pedoman PKG untuk mengatur tentang tata cara penilaian dan norma-norma yang harus ditaati oleh penilai, kepala sekolah ya, oleh guru yang dinilai, dan unsur lain yang terlibat pedomannya. Jadi, pada Ibu perlu menyusun ini dulu, disepakati, sehingga tidak ada kesalahan. Nah, instrumen penilaian kinerja, diangkat juga, ada instrumen 1, 2, 3. Instrumen 1 untuk melaksanakan pembelajaran untuk guru kelas atau instrumen 2 pelaksanaan pembimbingan untuk guru bimbingan dan konseling atau instrumen 3 untuk pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Maksudnya bagaimana? Gini Bapak Ibu ya, kalau Bapak atau misalkan saya sendiri ya, saya seorang guru nih, saya seorang guru IPA. Saya diberikan tugas oleh kepala sekolah menjadi wakil kepala urusan kurikulum. Berarti saya akan dinilai kinerja saya melakukan PKG untuk sebagai guru. Jadi menggunakan instrumen yang mana? Guru IPA. Yang pertama ya,
pelaksanaan pembelajaran untuk guru mata pelajaran. Nah, saya juga sebagai guru yang merangkap jadi apa tadi? Wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Nah, jika seperti itu, maka saya juga akan dinilai dengan PKG tugas tambahan instrumen yang ketiga. Jadi saya, ini misalnya saya guru mata pelajaran IPA dan jadi wakil kepala urusan kurikulum, maka saya PKG-nya 2 kali. Yang satu menggunakan instrumen 1 tentang pembelajaran yang salah yang kedua, yang instrumen 3 tentang tugas tambahan yang saya ampu sebagai wakil kepala urusan kurikulum. Oke, Pak dan Ibu ya. Demikian juga untuk rekan-rekan yang ketiga ini contohnya. Lanjut, laporan kendali kinerja. Baik, masing-masing individu guru dan laporan kendali. Jadi Bapak dan Ibu kepala sekolah membuat masing-masing ini apa untuk memudahkan Bapak dan Ibu juga. Untuk apa? Oh, perkembangannya terlihat. Bapak dan Ibu guru ini begini, begini. Berikutnya lagi begini. Oh, sudah begini dan seterusnya. Memudahkan Bapak dan Ibu kepala sekolah sebagai atasan Bapak Ibu. Lanjut, direkap dalam format laporan kendali kinerja guru, jelas. Dicantumkan hasil PK guru formatif sasaran nilai PKB setelah ikut proses PKB. Dan hasil PKB sumatif untuk beberapa tahun. Cantumkan. PKB apa, Bapak dan Ibu? PKB ada PKG. PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nanti di belakang ada slide untuk membuat visualisasi ini, Mbak Ibu ya. Dan sahabat simak ya. Baik, prosedur pelaksanaan PKG. Ada 4 tahap. Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, ada tahap pemberian nilai, dan tahap pelaporan. Tahap perencanaan atau persiapan adalah memahami pedoman, membuat instrumen form kosong ya, dan info rencana waktu pelaksanaan PKG jadwal diinformasikan kepada Pak Ibu guru. Kemudian tahap pelaksanaan pertemuan awal guru dengan kepala sekolah, dan ada pengamatan, ada pasca pengamatan. Nah, pasca pengamatan ini kalau di supervisi ada refleksi Bapak Ibu ya. Di sini pasca pengamatannya ada klarifikasi jika diperlukan. Jadi misalnya ditemukan begini-begini. Nah, Bapak Ibu gurunya bisa klarifikasi. Sebetulnya tadi begini, tapi karena guru saya lupa misalnya. Ada klarifikasi, monggo silakan di sana ya, Bapak Ibu ya. Baik, tahap pemberian nilai. Ada isinya penilaian, kemudian pernyataan keberatan jika memang ada Bapak dan Ibu yang ternyata keberatan dengan hasil nilai Bapak dan Ibu. Jadi, saya ulang kembali untuk penilaian ini, Bapak dan Ibu kepala sekolah yang memberikan nilai guru. Bapak dan Ibu kepala sekolah sebagai atasan guru yang memberikan nilai kepada Bapak Ibu. Bukan diberikan kepada kewenangannya kepada yang lainnya, karena atasan guru adalah kepala sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, jika ada Bapak Ibu guru yang keberatan, silahkan diberikan haknya untuk keberatan. Jadi pada tahapan ini boleh ada pernyataan. Baik, tahap selanjutnya yaitu pelaporan, laporan, dan evaluasi. Ada rekap hasil dan dokumentasi. Disimpan di sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, kita tengok sejenak untuk waktu pelaksanaan PKG ini. Bapak dan Ibu ya, semoga visualisasi ini lebih mudah dipahami Bapak dan Ibu ya. Ini saya buat untuk memudahkan Bapak dan Ibu bisa gambarannya bagaimana. Ini 1 tahun anggaran dari bulan Januari sampai Desember ya. Ada 12 bulan. Nah, kita bagi anggaplah menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ini adalah formatif, itu sebenarnya sampai Juni bisa. Tapi nanti kalau mepet nanti tidak ada waktu untuk PKG. Jadi PKB ya. Saya majukan. Misalnya Januari sampai April ini untuk PKG formatif. Nanti yang 4 bulan yang akhir adalah PKG sumatif. Tadi apa? Bisa November, Desember, atau mungkin Oktober ya. Bapak Ibu Oktober agak ke belakang, bukan di depan Bapak Ibu ya. Baik. Nah, Mbak Tina, kalau begitu ini bisa bergeser Bu ke yang PKB-nya sampai ke September, silahkan. Ini bukan baku harus begini, tapi ini bisa bergeser luas Bapak dan Ibu ya. Baik, per tahun anggaran ya. Bagian tengah ini adalah PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Baik, kita tengok yang PKG formatif. Instrumen untuk guru mata pelajaran ada 14, guru kelas ada 14 subkomponen ya. Kemudian guru PK ada 17 subkomponen. Bukan kayak subkomponen ya.
Kemudian dilaksanakan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tim asesor, tapi yang menentukan nilai adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena atasan guru adalah kepala sekolah. Baik, nilai digunakan untuk umpan balik, untuk penyusunan profil, untuk umpan balik bagi Bapak Ibu guru. Nah, berarti ini belum digunakan untuk menilai Bapak dan Ibu. Untuk menilai di angka kritik bukan ya. Ini baru untuk menyusun profil. Jadi umpan balik. Nah, apa yang ditemukan diberikan rekomendasi. Nah, sekolah melaksanakan penilaian pengembangan keprofesian berkelanjutan, memfasilitasi kebutuhan guru. Kegiatannya bisa kolaborasi atau sendiri-sendiri tergantung temuan dari PKG yang formatif, Bapak dan Ibu ya. Kolaborasi boleh oleh ada tim pengembang sekolah atau tim penjaminan mutu pendidikan yang ada di sekolah. MPS, tim penjaminan pendidikan sekolah. Ya. Jadi misalnya, ternyata sebagian besar guru belum menguasai variasi modul belajar. Dilaksanakan PKB berupa workshop model pembelajaran misalnya. Ternyata rekan guru itu banyak yang belum menguasai, sekian persen yang banyak ya, belum menguasai bagaimana menentukan siswa atau peserta didik yang tuntas dengan yang tidak tuntas. Nah, penilaiannya juga masih belum uh, belum jelas ya, apa namanya indikatornya. Nah, berarti guru-guru memerlukan peningkatan kompetensi dalam hal menilai pembelajaran tuntas. Maka PKB-nya dilaksanakan berupa workshop pembelajaran tuntas. Nah, itu contoh Bapak dan Ibu ya. Kemudian pada PKG sumatif, ini instrumennya sama jumlahnya untuk guru mata pelajaran kelas 14 subkomponen, Bapak Ibu guru BK 17 dilaksanakan oleh Bapak Ibu kepala sekolah, bisa dibantu tim asesor, tapi yang menentukan nilai adalah Bapak Ibu kepala sekolah. Ya, baik. Nilai akhir digunakan untuk penentuan SKP. Baik, Bapak dan Ibu. Apa bedanya dengan supervisi? Nah, ini saya potong Bapak dan Ibu ya. Supervisi per tahun pelajaran. Bisa potong yang ini, yang ungu ini ya. Yang ke kanan berarti tahun pelajaran selanjutnya, yang ke kiri berarti yang tahun pelajaran sebelumnya. Nah, yang tahun pelajaran sebelumnya misalnya instrumennya sesuai dengan pokok teknis dapat dibantu oleh teknisnya dibantu oleh tim. Baik semuanya yang ke kanan juga sama. Bedanya apa Bapak dan Ibu? Untuk nilai ini, nilai pada supervisi digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi nilai yang dihasilkan pada supervisi bukan untuk penilaian kinerja guru, tapi untuk perbaikan proses pembelajaran. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman, nilainya apakah bisa digunakan nilai supervisi untuk SKP? Tidak sambungannya. Baik, ini gambaran lain Bapak dan Ibu. Kalau tadi ada per bulan, sekarang secara umum seperti ini. Formatif sebagai data awal, PK sumatif, PK formatif maksudnya ya, data awal, PK sumatif sebagai data akhir. Ada SKP bagi penentuan nilai pendidik atau tenaga pendidikan. Baik, kalau untuk guru berarti nilai SKP untuk guru. Ini untuk penilaian kinerja secara umum. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam PKB di sini, contohnya nih ya, Bapak dan Ibu, ada aktivitas apa nih yang dilaksanakan banyak sekali. Ya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan banyak sekali. Contohnya ada lesson study berbasis sekolah, lesson study berbasis MGMP. Ini contoh aktivitas Bapak Ibu ya. Ini kolektif berarti. Workshop, ini kolektif. Kemudian apalagi diklat, bisa kolektif, bisa individu. MGMP sekolah bisa individu, kalau di sekolah ada berapa orang. Kalau MGMP sekolah berarti kolektif ya. Kalau MGMP kota atau kabupaten berarti ini bisa individu, bisa kolektif dari sekolah. Tapi kalau di MGP-nya berarti pasti kolaboratif ya. Kemudian bisa BIMTEK atau BIMLET, BIMLAT, bimbingan pelatihan ya, ataupun IHT, training internal. Ya, silakan. Baik, ini menjadi program sekolah. Bapak Ibu ini akan dicantumkan dalam rencana kegiatan sekolah ya, PKS ya. Dan kemudian dituangkan dalam PKS. Baik, Bapak dan Ibu, ini ada supervisi akademik untuk yang semester 2 tahun pelajaran sebelumnya, kalau yang Januari sampai Juni. Untuk yang semester 1 untuk tahun pelajaran selanjutnya, untuk yang dari bulan Juli sampai Desember ini. Kalau tadi hubungannya ya Pak Ibu ya, ini diperjelas untuk yang PKB di tengah. Baik, nah
Ini jumlah butir untuk instrumen PKG. Bapak dan Ibu secara terperinci ya. Ini untuk masing-masing komponen dari kompetensi guru. Ada 4 komponen, Bapak dan Ibu ya: pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Ya, jumlah butir PKG. Ya, ke PKG-nya kalau untuk yang guru mapel di sini ada 7, yang BK 3. Dan seterusnya ini ya, 34, 23, 27 jumlah akhirnya. Untuk guru ada 14 subkomponen, yang di BK ada 7. Nah, untuk jumlah kompetensi indikator, jadi di dalam tadi ada kompetensi, kemudian ada subkompetensi, indikatornya ada lagi. Nah, di sini diurai menjadi yang 7 menjadi 45, yang 3 menjadi 9. Dan terus jadi 18, 14, 6, 10, 9, 3, 6. Ya, dari 14 subkomponen di instrumen PKG guru mapel diurai menjadi 78 indikator. Untuk yang guru BK ada 17 subkomponen, diurai menjadi 69 indikator. Banyakan yang guru mapel ya. Iya, ternyata Bapak dan Ibu ya. Kalau subkomponennya banyak yang BK, kalau yang indikatornya banyak yang guru mapel. Baik, Bapak dan Ibu, ini untuk tugas tambahan. Tadi ingat Bapak dan Ibu ada yang terus ada yang tidak ya. Kalau kepala sekolah yang dulu, nah, pada aturan yang dulu, kepala sekolah adalah tugas tambahan guru. Nah, ya untuk yang pengawas aturan yang sekarang, kepala sekolah adalah tugas utama. Jadi ini bukan tugas tambahan ya Bapak dan Ibu ya. Yang sekarang, wakil kepala sekolah urusan apa gitu ya, ini ada tugas tambahan. Kepala perpustakaan, laboratorium, bengkel, seninya, program karya hasilnya yang tadi sudah ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita tengok. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kalau kepala sekolah, misalnya guru-gurunya dari sekolah itu hanya sedikit, misalnya kurang dari 10 atau kurang dari 20, Bapak dan Ibu kepala sekolah masih sanggup menilai sendiri. Bagaimana kalau di sekolah itu gurunya lebih dari 80? Sepertinya kepala sekolah agak keteteran waktu. Nah, bagaimana? Bolehkah dibantu oleh guru? Boleh. Namanya asesor PKG. Ya. Bapak Ibu asesor adalah Bapak Ibu guru yang punya syarat tertentu yang harus dipenuhi. Baik, guru-guru di sekolah yang sudah pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang PKG. Bapak dan Ibu, di sini ada yang suka salah memahami, bukan guru yang, maaf ya, bukan guru yang sudah lama mengajar syaratnya, tapi guru yang sudah pernah dan lulus pendidikan dan pelatihan tentang PKG. Bagaimana kalau misalkan guru yang senior tapi belum lulus, ini sebaiknya Bapak Ibu mencari yang sudah lulus diklat PKG. Bu, belum ada, silahkan diklatkan ya. Bisa bersama-sama Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bersama dengan MKKS untuk meminta Dinas Pendidikan setempat untuk melaksanakan ini diklat bagi nanti calon asesor PKG di sekolah masing-masing. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan uh, titik istilahnya tanpa diperhatikan syarat ini kemudian menilai temannya. Mengapa? Karena bisa terjadi kesalahpahaman dalam menentukan nilai. Contohnya, misalnya nih ya yang bisa kesalahpahaman. Ada penguasaan IT yang terbaru, misalnya menggunakan Google Classroom. Guru yang baru yang aktif mencari perkembangan teknologi yang terbaru menggunakan GCR dalam pembelajaran. Nah, misalnya ini contoh ya, ada guru yang tadi yang sudah senior menguasai yang lainnya, tapi yang hal GCR-nya belum terlalu menguasai. Nah, ketika dilaksanakan penilaian, kalau ini belum diberitahukan, dianggapnya tidak sesuai. Nah, nanti akan ada perbedaan dalam penentuan nilai. Seharusnya itu termasuk inovasi, tapi karena beliaunya tidak memahami, maka bisa justru menjadi kekurangan ya, dan sebagainya. Jadi untuk mencegah hal ini terjadi, maka sebaiknya Bapak dan Ibu yang meminta bantuan guru di sekolah untuk menemani Bapak dan Ibu kepala sekolah menjadi asesor PKG ya, maka sebaiknya Bapak dan Ibu gurunya sudah lulus dari diklat PKG. Baik, proses penilaian kinerja guru. Ya,
sesuai pencatatan fakta yang dilakukan, bukan berdasarkan opini asesor. Jadi fakta dicatat semuanya, gitu. Jadi dengan baik. Bapak dan Ibu nih mencatat semuanya agar datanya juga lebih objektif. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini ada kriteria bagi Bapak dan Ibu secara panjang lebar, tapi saya bacakan sepintas sebenarnya Ibu ya. Silakan nanti bisa di screenshot jika diperlukan. Saya mundur sebentar, silakan screenshot ya. Kriteria penilai kinerja Bapak dan Ibu yang asesor tadi ya. PKG dilakukan di sekolah oleh kepala sekolah ya. Jika kepala sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri, maka kepala sekolah dapat menunjuk guru, pembina, atau koordinator PKB sebagai penilai. Dengan catatan tadi ya, sudah lulus dengan dari diklat PKG. Kalau untuk PKKS dinilai oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya, yang diberikan kewenangan dari Kepala Dinas Pendidikan setempat ya. Penilai harus memiliki kriteria. Sebentar Bapak dan Ibu, untuk yang PKKS ini kita bahas tersendiri ya, insya Allah ya. Baik, penilai untuk yang PKG harus memiliki kriteria. Nah, ini syaratnya ada lagi ya, Pak Ibu. Tadi lulus diklat PKG, menduduki jabatan atau pangkat minimum sama dengan jabatan atau pangkat guru atau kepala sekolah yang nilainya kepala sekolah untuk PKKS ya. Jadi misalkan Bapak dan Ibu golongan 4, gurunya yang dinilai golongan 4B itu tidak boleh. Paling tinggi yang dinilai bolehnya 4A karena Bapak Ibu yang nilai 4A gitu. Baik. Memiliki sertifikat pendidik jelas ya, memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai atau linear jelas, memiliki komitmen yang tinggi untuk aktif, partisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran jelas, memiliki integritas diri, jujur, adil, dan terbuka jelas, memahami PKG, teman PKG ya, dan dinyatakan memiliki keahlian serta mampu untuk jadi dari ada sertifikat. Baik ditetapkan oleh kepala sekolah kalau untuk asesor di sekolah, asesor PK di sekolah, oleh kepala dinas pendidikan setempat untuk kinerja ya paling lama 3 tahun. Jadi kalau misalkan diperpanjang silakan dibuatkan surat ketetapan atau keputusan baru. Ya. Kinerja penilai dievaluasi secara berkala oleh kepala sekolah. Kemudian untuk sekolah yang berada di daerah khusus, penilaian kinerja guru dilakukan oleh kepala sekolah dan atau guru pembina. Baik, jumlah guru yang dapat dinilai sekitar 5 sampai 10 guru per tahun. Jadi kalau misalkan kepala sekolahnya di sekolah itu ada 80, bagaimana? Berarti diperlukan berapa Bapak Ibu kepala sekolahnya? Misalnya 10 ya yang dinilai. Berarti masih ada 70, berarti perlu tim asesor ada 7. Nah, silakan Bapak Ibu kepala sekolah mengusulkan ya, kalau misalkan di sekolah kurang asesornya silakan usulkan ke rekan-rekan MKKS untuk usul mengadakan dari dinas pendidikan setempat untuk diklat itu koordinasi, maksudnya koordinasi dengan dinas setempat untuk pengadaan diklat PK. Koordinasi Bapak Ibu ya, silakan selanjutnya sesuai dengan kebijakan setempat. Baik, nah untuk PKKS ini kita bahas sepintas Bapak Ibu ya, hampir sama dengan PKG ini menggunakan tahun anggaran. Nah, Bapak dan Ibu, PKKS penilaian kerja kepala sekolah Bapak dan Ibu ini guru yang diberikan tugas utama menjadi kepala sekolah ya, meliputi 8 standar nasional pendidikan. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, bisa di apa namanya dicicil itu apa ya, ditapung ya dokumennya ya, misalnya bulan Januari menabung dokumen tentang standar SAPA dan sebagainya contoh. Baik, kemudian pelaksanaan program kegiatan pengembangan sekolah yang dilihat oleh tim pengembang sekolah, misalnya komponen pada kepala sekolah ada 5 Pak dan Ibu ya. Kompetensinya ada 5, kompetensi sosial kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi seperti jadi komponennya. Untuk yang ini contoh yang manajerial ini misalnya ini ya Pak dan Ibu ya. Contohnya ya ada bagaimana penyusunan program sekolah, kemudian SKL, dari isi dasarnya ada 8 SMP ya. Kemudian ada di sini ada pengawasan dan evaluasi. Kemudian ada
kepemimpinan, laporan kegiatan dan SIM ini bukan surat izin mengemudi, tapi ini sistem informasi manajemen. Baik, komunikasi perusahaan, misalnya rencana program, dokumen program, pembagian jiwa perusahaan, kemudian ada dokumen pengembangan sekolah ya dan evaluasi program. Baik, kemudian untuk supervisi program ada pelaksanaannya, kemudian ada bagaimana untuk hasilnya ya, evaluasi program sampai ke tindak. Ya, ini menjadi bukti basic untuk MATKTS. Baik, Bapak dan Ibu, kita ada di penghujung untuk diingat ya, supervisi akademik berbeda dengan penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru berbeda dengan supervisi akademik. Sepakat ya Bapak dan Ibu ya? Instrumen PKG bagi guru mapel dan guru BK berbeda. PK guru yang melaksanakan tugas tambahan dan mengambil waktu selain belajar meliputi PK sebagai guru dan PK sebagai tugas tambahan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat dan memudahkan Bapak dan Ibu melaksanakan penilaian kinerja guru bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tim asesor, tim sekolah ya. Kemudian bagi Bapak Ibu guru, semoga bisa memudahkan sehingga bisa siap-siap untuk PKG terhadap Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya menjadikan amal jariah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.